bisa terjadi jurdil dan berintegritas itu bukan hanya pelanggaran hukum. Dijagalah etik ini, dijagalah. Terutama yang berpotensi merusak itu adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara. Karena kan etik itu kan bisa diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Dalam beberapa hari ini ada hal yang menarik terkait dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP soal sanksi yang diberikan untuk ketua atau mantan ketua KPU Republik Indonesia. Tapi jauh sebelum itu sesungguhnya kalau bicara putusan DKPP di Kalimantan Selatan juga ada putusan yang kemudian juga kira-kira tidak jauh beda soal itu. Bahkan dengan sanksi pemecatan terhadap salah satu anggota Bawaslu di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Itu yang akan kita bahas dalam ngopi kali ini. Sudah hadir bersama kita guru besar dari Universitas Lambung Mangkurat yang dulu juga beliau pernah terlibat dalam tim seleksi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahap pertama. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Prof, ini kan ada hal yang menarik ketika DKPP membuat putusan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan kasus yang menimpa Ketua KPU RI ketika itu soal yang sekarang ramai. Tapi jauh sebelum itu sesungguhnya DKPP juga pernah mengeluarkan putusan yang tidak jauh beda soal itu di Kalimantan Selatan. Nah, di awal kita ingin bicara soal bagaimana integritas penyelenggara pemilu sampai kemudian ada putusan seperti ini, Prof. DKPP ini kan menjaga etik marwah penyelenggara pemilu kan Pak Prof. Nah, bagaimana sesungguhnya proses seleksi? Tentu kan Pak Prof paham soal itu karena Pak Prof pernah terlibat dalam tim seleksi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Prof. Ya, pertama dulu yang perlu diungkap keberadaan DKPP ya. Nah, ketika asas pemilu itu sejak reformasi ditambah jurdil itu bukan berada di ranah hukum, tapi ada di ranah moral, jujur, adil. Kan secara norma tidak bisa diukur kan, ini jujur, adil. Iya. Itu ranah moral. Nah, lalu memang pintu masuk pelanggaran, pintu masuk terjadinya tidak berjalannya pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil itu dimulai dari hal-hal yang bersifat etika, bersifat moral, etik lah, bersifat etik. Etik itu tidak masuk dalam ranah hukum, tapi sebetulnya hukum itu, ini ada kata-kata seorang mantan presiden, hukum itu berlayar di lautan etik. Hukum berlayar di lautan etik. Jadi lautan yang luas itu etik. Jadi hukum di atasnya. Hukum berlayar di situ. Berlayar di situ. Jadi bila pelanggaran terhadap etik itu pada satu ketika marah ke hukum juga kan. Nah, lalu muncullah pemilu yang tidak cukup ternyata kan, bahwa pemilu yang luber jurdil, tambah lagi pemilu yang berintegritas. Nah, kita kan artinya kita ini menghendaki pemilu itu betul-betul menjadi sarana demokrasi untuk memperoleh pemimpin yang didambakan itu kan. Jangan jadikan alat. Nah, karena yang banyak peluang, yang banyak bisa terjadi jurdil dan berintegritas itu bukan hanya pelanggaran hukum, tapi ada di ranah etik tadi, di ranah moral, etika.
Dijagalah etik ini. Dijagalah. Terutama yang berpotensi merusak itu adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara. Karena kan etik itu kan bisa diperjualbelikan. Misalnya orang kita tidak mau ungkap siapa-siapa kan. Orang bisa mengasih katakanlah misalnya perempuan karena nah untuk tujuan kaitan pemilu misalnya itu tidak mustahil kan. Iya. Peluang itu bisa saja terjadi. Tapi ada juga yang murni memang asusila kan. Bisa terjadi kan. Tapi sebetulnya yang dijaga itu perbuatan asusila ini mengganggu pemilu. Kalau ternyata hanya secara pribadi, artinya kan tidak berpengaruh kan. Artinya, itu hanya tanggung jawab pribadinya. Nah kalau sampai mengarah ketika ada pelanggaran etik berimplikasi terhadap jalannya sebuah pemilu, nah ini yang paling bahaya. Misalnya orang kan sama ini kan cuma duit yang mengiming-imingi. Kan. Tapi di awal-awal tuh mungkin bukan duit di awal-awal. Ada yang bersifat etika lah, diajak. Kan sebetulnya kan tidak boleh dia ada konflik kepentingan, diajak-ajak. Nah lalu dijagalah kan martabat dari marwahnya penyelenggara supaya jangankan pelanggaran sampai etika aja pun diatur. Misalnya seorang penyelenggara tidak bisa leluasa bertemu dengan ketua partai atau pengurus partai gitu. Nah, iya, itu hampir semua profesi gitu kan. Jadi hakim misalnya, ketika dia diangkat jadi hakim itu sudah berubah standar etiknya. Bukan wadah sosialnya. Oh iya. Jadi kalau ukuran kita boleh saja berinteraksi melakukan itu, tapi bagi seorang hakim itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah. Jadi sudah begitu dilindunginya, Bro. Sudah dilindungi, jaga. Oh iya. Karena kan adanya mengemban satu tugas. Nah sama sepertinya, misalnya kayak dulu kan si Nang Firly dalam KPK kan. Iya. Nah ketika ada orang diperiksa, ternyata bertemu, nah itu sama gitu kan. Bertemu itu kan soal biasa, soal sosial. Iya. Tapi ada etika yang dijaga untuk menjaga lembaga. Prof, artinya kan sebegitu hati-hatinya sesungguhnya untuk menjaga marwah lembaga yang tadi Pak Prof sampaikan kan, bahwa etika itu sudah melindungi hal semacam itu kan? Ya supaya jangan berimplikasi ke pokoknya, ke pemilunya gitu kan. Jadi dijaga. Kalau ada sedikit bermasalah secara etik, nah ini diperiksa oleh DKPP. Khusus DKPP menjaga. Begitu dia jadi penyelenggara, maka ada satu tambahan yang harus taati oleh penyelenggara pemilu kan? Iya. Bahwa dia harus menjaga etika sebagai seorang penyelenggara yang di tangannya diemban amanah bahwa mereka ditugasi untuk mencari orang-orang yang, nah kalau misalnya orang-orang yang dicari itu sudah dipengaruhi secara etika, tidak akan ketemu dia orang-orang yang didambakan banyak orang kan. Apalagi misalnya orang berduit, sering diajak, kacau dah itu. Nah itu yang Pak Prof, artinya kan ketika tim seleksi mencari orang penyelenggara pemilu, entah untuk KPU kah, entah untuk posisi Bawaslu kah misalnya, artinya kan mencari betul-betul orang yang berintegritas tadi kan, orang yang memiliki etika yang cukup untuk melaksanakan kepemiluan, dia berintegritas, artinya kan orang-orang yang betul-betul terpilih. Hari ini kan muncul itu karena tindakannya hari ini kan. Nah tetapi kan orang bisa ditelusuri rekam jejaknya kan Pak Prof. Nah tim seleksi itu ketika dalam prosesnya sampai nggak ke sana Prof? Nah jadi standar lah. Standar itu kan dia diperiksa kesehatannya, kesehatan lengkap lah. Bukan kesehatan tidak lengkap, lengkapnya.
general check up General check up. sampai ke psikologinya. Selengkapnya juga kan tentang ya termasuk kecenderungannya. Itu standar itu standar norma. Nah, lewat pada itu kan tidak ada mampu lagi secara ilmu pengetahuan. Iya. Nah, memang dia kan dipersyaratkan formal kan. Tidak pernah dia melakukan tindak pidana secara formal. Iya. Nah, orang kan tapi setiap saat memang bisa berubah. Nah, lalu terakhir itu diumumkan ke masyarakat, Ke publik. Jadi ke publik. Iya. Siapa tahu ada orang yang berpengalaman berkomunikasi, berinteraksi dengan yang bersangkutan. Nah, yang dia menduga ini berbahaya kan, disampaikan. Nah, itu jadi bahan pertimbangan. Nah, yang pengalaman kita itu tidak ada itu yang menyampaikan, paling lawan politik aja menjegal untuk menjatuhkan orang. Yang menjatuhkan orang. Itu pengalaman kita dan tidak nilai untuk menjadikan dia kita bisa mendapatkan yang orang yang berintegritas itu hampir tidak ada kita terbuka. Jadi kalau kita diseleksi itu harapan kita kan yang hasil hasil dari kepolisian, kita kan minta kepolisian, psikologi. Nah, psikologi lengkap itu yang ini, tapi itu kan ilmu pengetahuan kan normal. Sebetulnya yang bisa itu kan lewat Pak. Lewat apa istilahnya itu, Mak? Kalau kita orang itu kan meradar saja gitu kan. Ini baik. Tapi manusia kan setiap saat bisa berubah. Jadi susah juga. Jadi orang yang boleh jadi dalam latar belakangnya dia tidak pernah punya cacat moral, dalam rekam jejak digitalnya tidak pernah bermasalah, tapi bisa saja ketika dia menjadi penyelenggara dengan segala fasilitas yang ada memungkinkan orang untuk berubah. Iya, betul. Apalagi kalau orang ini dalam status lah. Ya. Nah, status ekonominya kah, sosialnya rendah. Nah, lalu dia jadi penyelenggara. Nah, dari status ini pengalaman lah. Dari status yang rendah itu dimanfaatkan orang supaya sebagai titik lemah. Ya, titik lemah. Lalu diajaknya. Nah, kan dia bangga kan dibawanya kemana-mana. Mau dia kan. Itu pernah kita alami. Nah, lalu dia memihak akhirnya. Nah, sementara kan tidak boleh memihaknya. Pak Prof, artinya tadi kan ada ruang dibuka untuk masukan publik, pendapat masyarakat kan. Nah, artinya dalam konteks itu sesungguhnya ada ruang di mana masyarakat harusnya kita berharap bisa berpartisipasi. Kalau mengenal orang ini misalnya, boleh jadi kan tim sel ini punya keterbatasan pengetahuan tentang orang yang mendaftar kan. Ya, harus tim sel kan terbatas pengetahuannya. Ya. Dengan membuka ruang uji publik lah, keberatan itu kan. Masyarakat tuh keberatan apa tidak nih? Nah, di situ sebetulnya salah satu sarana untuk bisa memberikan masukan ke tim sel. Nah, ini orang bisa dipercaya apa tidak? Itu kan. Nah, jadi jalur yang disediakan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, seandainya ini kan bisa mengurangi. Nah, tapi secara ilmu pengetahuan lah, perilaku termasuk otak itu ajak. Iya. Nah, kalau otak itu kan normologis, Nah, kalau berpikir itu pasti orang bisa runtut, konsekuen. Nah, itu kan berpikir logis gitu kan. Sama perilaku tuh ajak, artinya orang akan berperilaku terulang terus yang normal. Disitulah orang bisa memberikan pendugaan prediktif. Misalnya lah, ini kan pemilu belum selesai kan? Iya. Nah, quick count kan bisa kalau menentukan jumlah
Iya. Nah, itu melihat kecenderungan perilaku yang ajak tadi. Nah, karena manusia itu kan ajak gitu kan. Kita masuk otak. Nah, bila kita bisa merekam jejak lah dalam jangka waktu 5 tahun misalnya. Nah, tapi memang agak susah juga kan. Iya, betul. Sama pekerjaan tuh. Nah, selama 5 tahun tuh dia apa catatan-catatannya. Nah, dari situ sebetulnya bisa tapi dengan bantuan psikolog. Bisa kecenderungan manusia ini kemana. Nah, yang penting itu di pusat sebetulnya. Kalau di daerah kan nggak kecil lah. Iya. Kalau di pusat itu kan besar pengaruhnya. Nah, begitu dia bermasalah dalam memilih, yang dipilihnya kan presiden kan. Iya. Ini kan akibatnya luas. Luas ya, betul. Dampaknya. Nah itu jadi semestinya lebih ketat lah di pusat itu. Ini sebetulnya salah satu kecolongan yang di pusat itu kan. Nah, saya menduga kalau kan dia pernah sebelumnya juga ada kasus kan. Iya, sebelumnya beberapa kali juga. Jadi dia konsisten aja hidupnya kan. Ajak juga sebetulnya. Jadi sebenarnya ada pola. Ada pola sebetulnya. Nah, mungkin ditutupi. Kan tidak satu kali ini aja. Kan sebelumnya dia di DKPP kan tidak hanya sekarang. Sebelumnya juga pernah di DKPP kan. Pak Prof, artinya kan ini menjadi pelajaran penting, menjadi pelajaran berharga soal bagaimana kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu kan Pak Prof. Ke depan kita akan menghadapi pilkada. Nah, kalau kita bicara dalam konteks Kalimantan Selatan, harusnya kan kita belajar dari kasus ini, maka mengingatkan pada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu untuk hati-hati dalam soal ini kan Pak Prof. Iya. Nah, cuma ini yang ketika dibawa ke DPR itu bukan itu yang muncul, tapi politik yang bicara. Itu masalahnya. Karena finalnya di situ. Iya, kalau kita bicara RI. Ya, jadi kan kita pengalaman kan. Mau gitu memilih yang terbaiknya hasil tapi ternyata permainan politik yang muncul. Dominan ini dibawa partai mana, bawa ini kuat yang nah itu akhirnya hilang pertimbangan yang kita kehendaki itu. Karena sebetulnya jangan dibawa ke ranah politik ini. Jangan DPR yang memilih. Artinya apa yang kemudian nilai skor yang diberikan oleh Timsel boleh jadi akan berbeda keputusannya ketika dibawa ke wilayah politik. Orang kan kalau ada pertimbangan politik itu kan soal untuk rugi. Iya. Bukan soal mencari orang baik kan. Itu lain ukurannya kan tidak sama ukurannya. Ukurannya tidak sama. Nah, kita mencari orang baik artinya mencari ini untung atau rugi. Kan tidak pernah ketemu. Jadi tidak semua kemudian menggunakan apa yang direkomendasikan oleh tim seleksi. Misalnya berdasarkan bobot nilai nih. Ada orang dengan nilai tertinggi belum tentu kemudian akan dipilih. Ya itu masalahnya. Dia tidak mempertimbangkan soal kualitas lagi kan. Kita misalnya lah. Ini tadi kan produk DPR pusat kan. Nah, pengalaman kita kan. Kita itu Timsel 2 kali kelipatan. Kalau kebutuhan 5 berarti 10. 10. Ya. Yang mengambil 5 itu kan pusat. Ya. Pusat tadi kan hasil produk DPR. Itu komposisi kekuatan. Jadi setiap lembaga KPU kah, Bawaslu kah, itu pada dasarnya gambaran komposisi kekuatan politik di DPR. Pasti ada semua wakil-wakilnya. Nah, provinsi gitu kan ketika dibawa ke kabupaten juga dibawa ke pusat. Provinsi nggak ada. Bukan provinsi yang menentukan. Bukan provinsi yang menentukan. Dibawa ke pusat. Jadi Timsel itu ketika dalam babak akhir dia hanya merekomendasikan 2 kali kebutuhan. 2 kali kebutuhan. Jadi soal siapa nanti yang ditunjuk dari 2 kali kebutuhan itu soal di berikutnya. Di RI. Bawaslu RI kan, KPU RI. Jadi Prof, kalau kita kemarin nih, Prof kan terlibat dalam tim seleksi untuk kebutuhan Bawaslu provinsi kan. Ya. Waktu itu yang dicari 3 orang. 3 orang. Berarti 3 orang, berarti yang dia diajukan 6 orang. Kami milih 6. Lalu kita ajukan. Terakhir, apa harapan kita terhadap pemilu akan datang
dengan segala dinamika hari ini terhadap penyelenggara pemilu. Tapi kita kan masih yakin, Prof, masih banyak penyelenggara pemilu yang baik, penyelenggara pemilu yang berintegritas. Saya kira dirombak aja nih, Pak. Cara rekrutmennya. Oh, di prosesnya. Iya, prosesnya. Jadi kalau hendak mencari orang itu memang berdasarkan ukuran-ukuran yang ilmu pengetahuan tadi kan. Diperiksa betul ke mana namanya. Nah, kalau kesehatan ya ke rumah sakit, kalau psikologi ke psikologi. Nah, kemudian ke masyarakat ditanya, itu yang digunakan di Rengkeng. Jadi kalau kita ingin mencari tadi harus dengan parameter yang tetap yang tadi yang untuk koridor itu. Oke, Pak Prof, terima kasih. Artinya kita berharap sekali lagi dengan segala dinamika penyelenggara pemilu hari ini, kita yakin sekali lagi masih banyak orang yang berintegritas, dan kita berharap bagaimana pemilu akan datang, pilkada akan datang 27 November itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, langsung, umum, bebas dan rahasia dan jurdil, dan lagi-lagi penyelenggara menjadi poin penting untuk memastikan bagaimana kualitas hasil pemilu pilkada akan datang. Terima kasih Pak Prof. Demikian sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, bicara soal bagaimana penyelenggara pemilu pentingnya menjaga moral, etik, dan integritas, karena ini soal bagaimana kita akan memilih pemimpin, apalagi dalam konteks pilkada akan datang. Kita akan memilih di Kalimantan Selatan ada pemilihan gubernur, ada pemilihan 2 wali kota dan 11 kabupaten. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.